Halo teman-teman semua. Di video saya kali ini saya akan melanjutkan untuk sharing pengalaman saya bagaimana cara untuk membantu mencari kemudian mengatasi masalah burung murai batu dan burung murai batu yang trouble ya teman-teman. Ini sebelumnya di depan saya kali ini ada satu ekor burung murai batu yang saya rawat dari trotolan. Kemudian beberapa waktu lalu saya menemukan pertanyaan dari teman-teman di salah satu komunitas pecinta dan settingan burung murai batu teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman sekalian. Ada pertanyaan teman-teman sekalian yang menanyakan tentang bagaimana menghadapi burung murai batu yang trouble teman-teman. Jadi ini yang sering saya lakukan ya, dan sebenarnya ini juga belum banyak yang tahu dari perawat burung. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi teman-teman, seringkali kita ketemu kondisi burung murai batu itu tidak tentu ya. Kadang dia bisa top perform, kadang dia juga drop seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita memberikan settingan supaya burung kita bisa top perform, dan bagaimana cara mengatasi burung yang trouble. Ini poinnya di situ. Perawatan yang saya sering lakukan ketika menemukan burung murai batu yang trouble adalah dengan cara saya pribadi melakukan nol settingan teman-teman. Kemudian mari kita bahas bagaimana tentang penjelasan nol settingan ini ya. Jadi teman-teman, ketika kita ketemu burung murai batu yang trouble, itu seringkali saya gunakan nol settingan. Biasanya burung yang trouble ini saya dapatkan dengan harga yang murah, tapi sebenarnya dia sudah punya materi yang maksimal teman-teman. Materinya bagus-bagus, cuman ketika di lomba dia nggak jalan, ketika di rawat harian dia ngelowo dan macam-macam. Ini saya gunakan nol settingan dengan cara saya pastikan dulu burung murai batu ini suka dengan fur ya. Walaupun saya mendapatkan informasi dari perawat sebelumnya, mungkin sudah di set tinggi jangkrik 10-10, bahkan ada yang 20-20. Saya coba pelajari itu dari pemilik sebelumnya. Kemudian sampai di rumah saya pastikan dia mau makan fur dulu, fur mana yang disukai oleh burung yang baru saya dapat itu. Setelah itu saya turunkan EF perlahan, misal dari 10, maka ketika saya rawat burung akan saya berikan EF 8 untuk pagi sore seperti itu. Kemudian di hari berikutnya saya turunkan EF nya menjadi 66, berikutnya juga begitu 55, seterusnya sampai burung benar-benar nol settingan tanpa EF apapun, dan burung hanya makan fur teman-teman. Saran saya tetap dilakukan untuk penurunan pemberian EF. Porsi EF nya diturunkan itu dilakukan bertahap karena kita juga menjaga kondisi burung supaya dia sedikit bisa beradaptasi ya. Berbeda jika dari 10 langsung kita berikan 0 EF, maka resikonya burung nanti kalau tidak bisa segera adaptasi, maka biasanya dia rontok bulu teman-teman. Rontok bulu, kemudian dia giras, bahkan juga ada beberapa kasus itu saya temui burung jadi naprak. Intinya malah tidak kondisi sama sekali. Begitu setelah kita lakukan pemberian EF setiap hari,
kita kurangi sampai di 0. Jadi hanya fur yang dimakan oleh burung ya. Nah, kemudian sampai kapan kita tahu burung murai batu kita itu sudah dalam kondisi terbaik 0 settingan? Maka jawaban saya tidak bisa dipatok waktu ya teman-teman, karena kondisi burung jelas sangat berbeda masing-masing burungnya. Tapi untuk acuan bisa saya berikan saran, yaitu burung murai batu ketika hanya diberikan fur, kemudian di harian itu dia mau bunyi, maka itu dia sudah dalam kondisi terbaik, dia bisa adaptasi dengan 0 settingan, seperti itu. Teman-teman bisa temukan itu dari burung-burung yang berbeda pun juga di waktunya juga tidak sama ya teman-teman. Ada burung yang 3 hari mampu sudah mulai gacor di harian tanpa EF, ada yang 5 hari, ada yang 1 minggu, dan seterusnya. Saran saya tetap sabar dan jangan pernah memaksakan burung, karena itu berdampak buruk ya bagi kelanjutan burung murai batu yang kita rawat. Setelah itu, setelah dia sudah ketemu dan mau bunyi ketika diberikan makan hanya dengan fur, ini memang biasanya kendalanya teman-teman saya ini merasa takut burung lemes, takut burung ngembang bulu, seperti itu ya. Jadi dalam pemberian ini, dalam settingan 0 ini, kita tidak semena-mena langsung diberikan langsung 0 ya. Kita juga perhatikan kondisi burung. Ketika burung hanya makan fur kemudian masih ngembang bulunya, maka burung teman-teman belum siap untuk menerima settingan 0. Artinya teman-teman juga harus kondisikan burung makan lagi untuk EF. Seperti itu, dicari sampai benar-benar dia hanya makan fur hari-harian. Jadi keuntungannya kita ajari burung kita untuk 0 settingan, menurut saya juga bagus untuk burung kita rawat, dan supaya burung kita ini lebih mudah mengkondisikan dirinya, mengadaptasikan dirinya dalam kondisi perawatan seperti apapun ya. Seperti itu. Kadang kita sibuk kerja, akhirnya telat ngasih makan burung, itu burung sudah adaptasi dulu teman-teman. Dengan kita ajari 0 settingan juga, itu manfaatnya seperti itu. Tapi untuk fokus kali ini kita fokus ke pencarian settingan di lapangan ya. Jadi setelah sudah 0 settingan, tanpa EF burung mau bunyi, mau gacor, kemudian kita naikkan pelan-pelan EF-nya. Kita mulai dari 2, kemudian ke 3, itu nanti sampai di 5 saja teman-teman maksimal, saran saya seperti itu. Jadi hari pertama misal kita kasih jangkrik 2, kemudian di hari berikutnya kita kasih jangkrik 3, kemudian di hari berikutnya kita kasih 5, seperti itu. Nah di 5 ini biasanya sudah settingan yang sangat standar sekali untuk burung lomba ya. Nah di 5 ini ketika burung kita berikan EF itu 55 jangkrik, kita lihat bagaimana kondisinya, apakah dia terlalu terlalu gacor, akhirnya dia sering nembak-nembak, maka hati-hati, itu bisa ketinggian, dampaknya nanti bisa over birahi. Maka kita sedikit turunkan, misal ketemu di 33 misalnya, sudah berarti 3 adalah kondisi terbaiknya. Itu untuk settingan harian. Setelah itu kita cari settingan lomba. Ketika kita sudah ketemu settingan harian terbaiknya burung murai batu kita, maka tentunya lebih mudah kita menentukan settingan lombanya teman-teman. Jadi nanti di lomba kita tinggal otak-atik H-3 nya. Di H-3 apakah dia perlu ditambahkan jangkrik, apakah kita perlu ditambahkan itu namanya kroto, ulat hongkong. Itu kita cari setelah kita ketemu di settingan hariannya. Tentunya kalau kita cari settingan lomba, saran saya tetap burung sebelum dilombakan ini
supaya trouble-nya tidak tambah lama, perlu di track saja ya teman-teman. Di track dengan 2 atau 3 burung, 1 burung nggak apa-apa. Untuk langsung dibawa ke lomba, menurut saya itu nanti juga belum sepenuhnya burung ini fit ya. Jadi perlu kita pelajari secara bertahap. Intinya tetap sabar, tetap semangat. Kita lakukan semua tahapan itu dengan happy ya, dengan happy, dengan kesabaran, tanpa ada ambisi yang besar untuk menjadikan burung kita juara. Karena dengan ambisi, maka harapan-harapan kita sebelumnya tentang burung kita itu semuanya akan sirna. Akhirnya kita putus asa dan sulit mengondisikan burung. Hanya itu teman-teman yang bisa saya bagikan pada kesempatan video saya kali ini. Semoga dapat membantu permasalahan pada burung teman-teman. Silahkan tonton video saya yang lain. Apabila banyak pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam kicau mania.